Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kalau sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yesus dia yang mendengar setiap doa kita. Bahkan dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kita sama-sama nyanyikan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara mengenai campur tangan Tuhan, kelihatannya sederhana Bapak Ibu. Tapi inilah yang dimaksud dengan iman. Jadi iman itu adalah mempercayai apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan tapi kita percayai. Campur tangan Tuhan itu tidak terlihat Bapak Ibu. Ya, campur tangan Tuhan enggak terlihat. Tapi harus kita percayai sebagai orang percaya, harus kita percayai bahwa setiap kejadian dalam hidup kita, Tuhan campur tangan. Ya, seperti saudara famili dari keluarga Bapak Yaya Prayoga sebenarnya ya, bukan dari keluarga kami. Itu beberapa tahun yang lalu ya, tahun yang lalu ya. Itu anaknya itu kena kanker Bapak Ibu. Jadi saya sempat melihat. Jadi muncul di sini kanker yang sebesar kepala dia. Jadi sepertinya dia punya 2 kepala itu keluar dari sini.
sudah kurus sekali dan kemudian saya berdoa. Nah saya nggak tahu nih, saya dikasih karunia Tuhan doa yang mujarab Bapak Ibu. Saya doakan, meninggal. Iya. Ya. Padahal sudah katakan lama itu sama orang tuanya. Wah, gimana Pak Rudi ya? Ya udah kita doa aja. Saya doakan, kemudian saya pulang ke Cilacap sini dapat kabar dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali panggil saya Bapak Ibu untuk sakit. Seminggu yang lalu saya ketemu dengan ibu ini ya. Jadi dan sekarang ibu itu meninggal juga. Jadi saya harus ke sana. Ya. Dia kena komplikasi penyakit yang cukup parah Bapak Ibu ya. Jadi jalan saja kemarin sepoyongan waktu saya pelayanan di Pasca kemarin saya ketemu dengan dia. Dan kemudian ya itu lagi Bapak Ibu. Saya dapat kabar hari ini dia meninggal dunia dan saya harus, karena itu family, saya harus ke sana. Memberikan satu support Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku, semua kejadian dalam hidup kita apakah kita percayai bahwa ada campur tangan Tuhan? Ya, tadi saya katakan kelihatan sepele Bapak Ibu. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang tidak mempercayai campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui ya bagaimana kecelakaan beberapa kali saya lakukan. Campur tangan Tuhan pasti ada. Bahkan yang terburuk sekalipun, ya, ketika kita saudara kita, teman dekat kita, dipanggil Tuhan, kita harus percaya bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah inilah Bapak Ibu yang harus kita pelajari untuk membangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, jadi terus terang aja minggu-minggu ini saya cukup lelah Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada jemaat Bogor yang diberkati di Surabaya, saya ke Surabaya. Setelah itu kemudian saya ke Bogor kemudian saya pulang tadi. Saya ke Surabaya lagi. Minggu besok ini, setelah ibadah kenaikan Tuhan, saya harus segera ke Bogor lagi. Karena ada yang menikah lagi Bapak Ibu. Dan itu seperti saudara. Apakah kita mempercayai bahwa kekuatan yang saya peroleh ini adalah dari Tuhan atau memang, oh ya saya memang masih kuat gitu, saya senang gitu. Tanpa Tuhan saya tidak mampu. Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Yesaya 26 ayat 11 sampai dengan 12. Yesaya 26 ayat 11 sampai dengan 12. Yesaya 26 ayat 11 sampai dengan 12. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Saya akan ulang di bagian terakhir Bapak Ibu. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kitab Yesaya ini Bapak Ibu dan Saudaraku berbicara tentang kelepasan bangsa Israel dari Babel. Selama berapa tahun mereka dibudak, ya, menjadi budak bangsa Babel. 70 tahun lamanya mereka diperbudak dan itu adalah masa-masa kekelaman yang paling kelam. Tentu setelah orang Israel mendapatkan perlakuan dari Roma. Dan Tuhan Yesus katakan tidak ada penderitaan semacam ini. Ya. Jadi penderitaan selama 70 tahun lamanya ketika ada di dalam cengkraman Babel.
Kemudian mereka merasakan kelepasan. Dan cara melepaskannya Tuhan itu sungguh ajaib Bapak Ibu. Tuhan gerakkan satu bangsa yang tidak diperhitungkan, yaitu bangsa Persia. Dan kemudian bangsa Persia ini mengalahkan bangsa Babel. Bangsa Persia ini dipimpin oleh Kores. Kalau sekarang Irak. Ya, sekarang Irak itulah. Jadi sebenarnya sejarah itu menunjukkan bahwa orang-orang Persia atau Iran kalau pada zaman dulu itu adalah orang-orang yang mengenal sejarah bangsa Israel. Bagaimana Allah yang besar itu menolong bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan menggerakkan bangsa Persia dan kemudian bangsa Persia ini mengalahkan bangsa Babel yang secara logika tidak mungkin dikalahkan. Sekarang coba kita lihat. Bagaimana mungkin Allah bisa, bagaimana mungkin bangsa Persia itu bisa mengalahkan Babel kalau bukan Allah. Sehingga muncullah di sini. Mereka mengalami kelepasan. Kalau Bapak Ibu lihat perikopnya nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Allah kemudian menghakimi bangsa Babel dan kemudian dikalahkan oleh bangsa Persia. Dan kemudian tidak berapa lama Kores ini mengeluarkan satu maklumat, satu dekrit gitu ya. Dan ditulis dengan tangan dari Raja Kores ini. Bahwa seluruh tahanan-tahanan orang-orang Israel diperintahkan oleh Kores ini untuk kembali ke negerinya masing-masing. Wah, itu yang dirindukan. Mereka merindukan tanah air, kembali kepada tanah air. Dibandingkan dengan dibuang ke Babel. Disitulah kemudian berbondong-bondong mereka pulang ke Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Jadi ayat ini muncul. Apa yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu. Maksudnya musuh-musuh itu melihat. Wah, dahsyat banget ini. Bapak Ibu Saudaraku, sampai dengan sekarang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel tidak pernah lepas. Kemarin muncul satu wacana untuk memusnahkan bangsa ini. Ya, wacana itu dikeluarkan oleh Presiden Turki. Tapi kita lihat tangan Tuhan. Turki mengalami kebangkrutan. Campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Jadi jangan macam-macam dengan bangsa Israel ini. Sekalipun ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, tapi Tuhan pilih dan Tuhan tidak menarik janjinya kepada bangsa ini. Aku menyertai. Aku memberkati. Dari situlah kita melihat Allah yang disembah bangsa Israel adalah Allah yang kita sembah juga. Amin Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji kepada kita. Setiap kejadian dalam hidup kita ada campur tangan Tuhan di situ. Setiap kejadian dalam kehidupan bangsa Israel termasuk di dalam Yesaya 26 ini ada campur tangan Tuhan. Dan kemudian mereka mengakui Bapak Ibu. Ya, orang-orang Israel ini kemudian mengakui begini. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ini pengakuan. Pengakuan dari iman orang-orang Israel setelah melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat, campur tangan manusia bisa mendatangkan kebaikan, tetapi juga bisa mendatangkan ketidakbaikan. Tetapi campur tangan Allah selalu mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Campur tangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan.
kita mempercayai sekalipun kita tidak melihat tangan Tuhan yang bekerja. Sama dengan ini. Ya. Hanya iman kita yang berkata, Engkau melakukan kebaikan bagi kami. Apapun yang terjadi Bapak Ibu. Bukan hanya hal yang baik. Kalau hal yang baik pasti Bapak Ibu berkata, Tuhan luar biasa, Tuhan itu baik. Tapi ketika keburukan itu terjadi, ketika hal-hal yang di luar kemampuan seperti pujian yang baru saja kita naikkan, di luar kemampuan kita terjadi, kita harus percaya. Campur tangan Tuhan. Amin. Campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Roma 8 ayat 28 nanti akan kita bahas ya di bagian akhir. Tapi kita melihat dalam Yesaya 26 ini manusia yang diselamatkan dari kesukaran besar memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama karena kekuatannya. Yang kedua, orang-orang yang percaya kepada Allah akan berkata karena anugerah Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan inilah yang kemudian berkata, segala sesuatu yang kami kerjakan adalah Engkau yang melakukannya bagi kami. Mari kita koreksi Bapak Ibu. Seberapa sombongnya kita. Seberapa angkuhnya hidup kita. Ketika kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan dan berkata, aku sudah berjerih payah dari pagi sampai dengan malam. Kita mengakui di sini, karena kekuatan saya. Kalau bukan saya nggak mungkin bisa begini. Menggembalakan sekitar 150 orang dengan banyak karakter. Tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi sekarang saya sudah masuk ke pusat. Ya, dalam satu diskusi, waduh dah. Dengan para pendeta-pendeta ini juga sulit sekali Bapak Ibu. Ya, banyak keinginan, banyak pandangan, tapi bagaimana menyatukan ini? Bagaimana memberikan pengertian? Tidak sedikit orang yang kemudian dalam jemaat ini kemudian lari dan tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa di sini bukan campur tangan Tuhan, bukan anugerah Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertubi-tubi mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ya, Tuhan tidak pernah. Dia setia Bapak Ibu. Dia setia. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang mengerjakan. Kenapa? Karena kita percaya di bagian kedua ini. Karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan. Kalau kami kuat, karena kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau kami bisa, karena hikmat yang Tuhan berikan. Mari coba kita lihat bagaimana orang-orang Israel itu tidak butuh Allah. Karena mengandalkan kekuatannya. Ulangan 32 ayat 15. Ulangan 32 ayat yang ke-15. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Amin. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Jangan marah kepada saya. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun.
Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Jangan marah kepada saya tidak pernah punya niat untuk menyindir. Orang-orang yang diberkati Tuhan, tidak sedikit kemudian menendang ke belakang. Enggak butuh Tuhan. Setelah diberkati baru dia kemudian meninggalkan Tuhan. Ketika dalam kesusahan dia datang setia kepada Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Yesurun ini adalah nama puitis, nama di dalam puisi-puisi itu ya. Dalam tulisan sastra kuno yang menunjuk kepada Yakub atau Israel. Jadi ini adalah Israel. Jadi Yesurun itu adalah bangsa Israel. Ketika mereka dalam keadaan kesulitan air, ketika mereka butuh sesuatu, Tuhan tolong, Tuhan berikan. Tuhan kami ini ditindas di Mesir berapa tahun Bapak Ibu? 430 tahun lamanya mereka ditindas, kemudian mereka mengerang ke Tuhan, dan Tuhan dengar, Tuhan menyelamatkan. Ketika mereka jalan menghadapi laut, sementara di belakang dikejar oleh pasukan Firaun. Musa, bagaimana ini Musa? Mereka melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu besar. Tapi berapa lama hal itu bertahan, iman semacam itu Bapak Ibu? Enggak lama. Jadi jangan dasarkan iman kita. Saya ulang Bapak Ibu. Jangan dasarkan iman kita punya pondasi mujizat Tuhan. Saya berkali-kali katakan. Mujizat Tuhan itu seperti kunci pembuka untuk kita mengenal Tuhan. Kalau dasar iman kita ini mujizat Tuhan, sakit kemudian disembuhkan, haleluya puji Tuhan, dan kemudian dia mengalami sakit dan kemudian Tuhan tidak tolong, orang yang berdasarkan imannya dengan dasar mujizat Tuhan rapuh. Tapi orang yang didasarkan imannya atas pengenalan akan Tuhan, dia kokoh kuat. Saya ngalami banyak Bapak Ibu. Ngalami banyak. Tapi dasar iman saya bukan mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan itu hanyalah mengantar saya untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Coba, banyak gereja yang mukjizat Tuhan, mukjizat Tuhan, mukjizat Tuhan. Karena jemaatnya mau ditaruh dasarnya itu dengan mukjizat Tuhan. Ketika Tuhan tidak membuat mukjizat, dia kecewa. Seberapa banyak doa Bapak Ibu yang tidak dijawab oleh Tuhan? Seberapa banyak keinginan Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, tapi Tuhan buat yang lain. Kita ingin hidup beruntung, kita ingin dapat untung, kita ingin hidup enak. Tapi Tuhan buat jalan seperti tanjakan, kerikil, tajam. Aduh Tuhan, kenapa ini? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kita seperti Yesurun ini. Ya, Yesurun menjadi gemuk. Ada jemaat juga yang menjadi gemuk, diberkati Tuhan dan kemudian menendang ke belakang. Goodbye Tuhan. Kapan dia datang? Kalau dalam keadaan kepepet lagi. Kurang ajar. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia diperlakukan seperti ban serep. Kita belajar dengan pondasi yang kuat Bapak Ibu. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, ya, kok usaha saya sepi Tuhan? Saya sudah berdoa, doa aja, doa aja. Jangan menilai ketika proses itu terjadi, tapi engkau akan melihat, kita akan melihat indahnya lukisan yang terjadi yang sudah selesai. Indah banget. Kekecewaan itu banyak muncul ketika kita tidak memahami campur tangan Tuhan. Walaupun campur tangan Tuhan itu, saya ulang Bapak Ibu ya, itu adalah tidak terlihat.
Seolah-olah kita yang bekerja, seolah-olah kita yang bergerak, dan kemudian kita berkata, ini kekuatanku. Kalau bukan aku nggak bisa. Apapun profesi kita, mari kita ambil bagian di ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kok usaha merosot, kok begini, kok ngalami keadaan rumah tangga yang kacau balau, kok anak nggak sulit diatur. Tetap pakai kita campur tangan Tuhan. Tuhan berserulah kepada Tuhan. Ketika kita diberkati, jangan menendang ke belakang. Tetap setia. Tetap setia, tetap maju Bapak Ibu. Diberkati enggak diberkati. Aku tetap setia kepada Engkau Tuhan. Bukan seperti Yesurun. Dulu ketika susah, doa setiap hari, saat teduh, pagi mengucap syukur kepada Tuhan. Tolong Tuhan. Begitu diberkati. Enggak butuh memandang rendah Allah. Persis seperti Yesurun. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita belajar. Ya, kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Dan Tuhan pun butuh kita. Tuhan bisa melakukan tanpa kita. Tapi cara kerja Tuhan gak begitu Mbak. Gak begitu Om. Ya, cara Tuhan gak begitu. Tuhan butuh kita. Kita butuh Tuhan, Tuhan pun juga butuh kita. Bagaimana mengabarkan kabar baik, bagaimana menyatakan bahwa saya punya Yesus. Tuhan butuh kita. Tadi pagi saya katakan, mau berangkat ke gereja, ada orang naik sepeda motor dari itu ya, depannya PMI, depannya rumah sakit itu, ya, mau masuk ke jalur saya gitu, kenceng dong, wah, sudah sekian, ya untung, ya, tapi setelah itu kemudian saya berhenti, saya tunggu orangnya lewat, begitu orangnya lewat, was. Saya nggak ngomong asu, Bapak. Woi, gitu aja ngomong. Woi. Waduh, pakai kote. Aduh, kalau orang itu tahu, pendeta itu ya, iya. Aduh, kesal Bapak Ibu. Ya. Tapi Tuhan butuh kita, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Apalagi kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Jadi bukan seperti Yesurun. Mazmur 10 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Mazmur 10 ayat 3 sampai dengan 7. Karena orang fasik memuji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Amin. Saya akan coba koreksi Bapak Ibu ya. Orang fasik ini bukan orang kafir, bukan orang yang tidak percaya Tuhan, tapi orang yang melakukan hal yang jahat. Dan orang yang melakukan hal jahat itu bisa orang yang percaya Tuhan. Jadi orang yang jahat atau orang fasik itu memuji-muji keinginan hatinya. Kemudian batang hidungnya, ada yang bisa mempraktekkan batang hidungnya naik ke atas. Aduh, ini sombong banget gitu ya. Jadi mereka pada intinya begini, setelah saya teliti ya. Jadi hal penting dari Mazmur ini
pikirannya itu tidak ada Allah. Atau kita berkata begini, aku nggak butuh Tuhan. Oke, Bapak Ibu tidak berkata aku tidak butuh Tuhan, tapi perilaku kita menunjukkan bahwa kita tidak butuh Tuhan. Ya, yang mana ini Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu tidak ada satupun yang berkata aku tidak butuh Tuhan. Tapi kalau perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita nggak butuh Tuhan, itu mungkin ada. Saya yakin tidak ada yang berkata, aku nggak butuh Tuhan. Saya yakin itu. Tapi yang ada adalah perilaku kita menunjukkan bahwa saya tidak membutuhkan Tuhan. Tanpa kita berkata aku tidak butuh Tuhan. Tapi menunjukkan perilaku kita aku nggak butuh Tuhan. Sekarang cek. Orang yang butuh Tuhan, dia akan punya relationship yang bagus. Hubungan yang bagus dengan Tuhan. Ketergantungan dengan Tuhan yang erat itu adalah orang yang butuh Tuhan. Tapi orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhan, dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saya butuh Tuhan, pasti saya akan komunikasi dengan dia. Ya. Lewat kehidupan ini saya berbuat baik. Untuk apa? Karena saya tahu ada pribadi yang dekat dengan saya dalam hati saya, dalam diri saya yang harus saya jaga. Dan saya ingin menampilkan ke banyak orang bahwa saya punya Tuhan. Tapi orang fasik atau orang jahat, sekali lagi ya, orang fasik bukanlah orang yang tidak percaya Tuhan. Walaupun orang yang fasik itu puncak dari kefasikan adalah tidak percaya Tuhan. Ya, puncak dari kefasikan itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi fasik sendiri, bahasa fasik sendiri itu jahat Bapak Ibu. Kan orang jahat itu bisa juga orang Kristen kan? Ya kan? Ya kan? Bener apa bener? Bener, ya. Enak kan dipaksa, bener apa bener? Bener gitu ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu. Saya ngalami kok. Dan ini orang Kristen. Ampun nih orang Kristen. Ya. Pikirannya tidak ada Allah. Kesuksesan bukan karena Allah. Ya, kalau tadi dibaca itu ya. Orang yang merasa kuat tak akan goyah. Aku gak akan goyah. Akan goyah. Dalam Alkitab ada murid Tuhan yang berkata demikian. Siapa Bapak Ibu? Aku gak akan goyah. Siapa? Petrus berkata, aku tidak akan meninggalkanku. Aku tidak akan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Oh, sekali-sekali aku tidak akan. Dalam masa itu, Petrus merasakan dia merasa kuat dan tak akan goyah. Mari Bapak Ibu kita pahami bahwa kalau aku kuat, kalau aku bisa melakukan semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Apakah kita memperlakukan orang lain itu secara manusiawi, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang benar. Tapi kalau kita memperlakukan orang dengan tidak manusiawi, memandang rendah orang lain penuh dengan sumpah serapah, sesungguhnya kita tidak butuh Tuhan. Sama seperti orang-orang dalam Mazmur 10 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-7 ini. Dan dikatakan di sini, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Allah tidak akan menuntut. Nah ini boleh dipraktekkan Bapak Ibu. Tapi saya harap enggak. Bapak Ibu hujat Tuhan. Bapak Ibu hina Tuhan. Bapak Ibu katakan kepada Tuhan dengan hujatan. Bapak Ibu tidak akan dihukum. Bapak Ibu tidak akan disambar geledek.
aman-aman saja. Tapi Tuhan katakan, suatu hari nanti aku akan berterus terang kepadamu. Wah, itu bahaya Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan di hadapan Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu, sementara Tuhan tahu, Tuhan akan katakan, aku akan berterus terang kepadamu. Hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, aku kan pendeta, aku kan sudah berfirman melayani kok, aku kan sudah pelayan Tuhan, melayani pelayananmu Tuhan. Tapi ada hal-hal yang tidak terbuka. Orang lain gak tahu, tapi hatinya jahat. Lihat di sini Bapak Ibu. Allah tidak menuntut. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang jahat yang kita perbuat, sementara kita tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jangan dikira bahwa Tuhan lalai terhadap hukumannya. Tuhan pasti perhitungkan hal itu Bapak Ibu. Minggu yang lalu kita sudah berbicara apa Bapak Ibu? Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, itu kata A'agim. Ya, tapi kata Alkitab memang jagalah hatimu, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Orang lain gak bisa melihat hati kita, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi orang-orang yang jahat merasakan tidak butuh Tuhan. Mungkin kita tidak akan berkata, aku gak butuh Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Tapi perilaku kita yang jahat itu merasakan kita gak butuh Tuhan. Mari kita lihat kembali ya, kontradiksinya kalau tadi orang yang tidak butuh Tuhan, sekarang kita masuk kepada orang yang membutuhkan Tuhan. Jadi campur tangan Tuhan itu karena kita butuh Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Amsal ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, bukan berarti kita melalaikan pikiran otak kita ini Bapak Ibu. Pikiran ini penting. Ya, pikiran ini penting, tetapi sepandai-pandainya kita melakukan perbuatan, karena pikiran kita ini yang kemudian kita katakan kepada Tuhan, karena saya mampu karena Engkau Tuhan. Kembali di dalam tadi ya, di dalam Yesaya dikatakan, apapun yang kami kerjakan karena Engkau yang mengerjakan. Jadi di dalam Amsal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang butuh Tuhan itu adalah orang yang bersandar kepada Allah, mengakui Allah di dalam segala jalan hidup kita, dan jangan menganggap dirinya itu bijak. Sangat berbeda dengan Mazmur 10 tadi. Dia sombong, memperlakukan orang lain tidak baik, dia penuh dengan sumpah serapah dan menganggap dirinya kuat kok. Gak mungkin saya jatuh, gak mungkin saya goyah. Pagi hari ini kita belajar bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan separuh, bukan suam-suam kuku, bukan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh Bapak Ibu, bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati di sini. Itu menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan, bukan orang yang tidak butuh Tuhan. Mari kita telaah ya, campur tangan Tuhan. Ya, saya minta waktu 5 menit. Roma 8 ayat 28. Silakan dibaca. Bagian terakhir ini. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, bekerja sama, Allah turut bekerja, itu bekerja sama, sunergio. Sunergio itu bekerja sama, membantu menjadi teman sekerja. Ya, teman sekerja, berarti ada dua pribadi yang berjalan bersama, dua pribadi yang bekerja sama. Allah turut mendatangkan kebaikan, sementara pribadi yang satunya apa Bapak Ibu? Bagi dia yang mengasihi dia. Jadi Allah bekerja sama dengan kita karena kita mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi dia. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dalam kelemahan Tuhan tolong. Ya. Penderitaan, tekanan, ini kan Roma 8 ayat 26 dikatakan dalam kelemahan itu penderitaan, merintih. Saat berdoa maka roh Allah itu akan membantu kita untuk menyampaikan kepada Allah Bapa. Ini anakmu menderita ini Bapa, anakmu menderita. Ya. Tuhan tolong kepada kita. Dan sebuah janji yang pasti bagi mereka yang mengasihi dia. Tapi kalau bagi mereka yang tidak mengasihi dia, tidak akan punya kepastian janji. Dia akan meragukan janji Tuhan bagi mereka yang tidak mengasihi dia. Tapi bagi kita yang mengasihi dia, kita punya satu kepastian bahwa Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, campur tangan Engkau Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Bahkan ketika kami jauh dari Engkau Tuhan, Engkau pun menilik kami Tuhan dan memperingatkan kami untuk kami kembali kepada jalan Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan perbaharui terus hidup kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini, sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan yang lebih lagi, karena hari ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati dan melindungi kita.
Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memberkati rumah tangga kami. Engkau Tuhan Allah yang memberkati keluarga kami. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Dimanapun kami berusaha, bekerja, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.